bukan mau horor-hororan kok. Unyil tuh mau ajakin kalian semua healing seru, teman. Sambil nunggu, foto dulu yuk, teman. 1, 2, 3. Aduh, apaan tuh barusan, teman? Aduh. Walah, ternyata lempar catnya tuh sengaja. Dalam arti yang baik, teman. Kakak-kakak ini lagi pada bikin karya seni gaya bebas, sebebas-bebasnya. Sok, yang mau lempar cat merah, biru, kuning, atau apapun, mangga. Hasilnya kayak gini nih, teman. Karya abstrak di atas kanvas. Yang pengen cobain juga, kuy, siapin dulu perlengkapannya. 1, cat warna-warni. Mau cat air, cat neon, cat balon, semua boleh masuk. 2, ganti outfit. Ganti sepatu dengan sandal karet, terus pakai dulu jas hujannya. Biar baju kita nggak cemong-cemong kena cat. Alat perang pistol-pistolannya juga jangan skip, teman. Kalau udah siap, let's go kita, teman. Wuhuu! Dor, 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 dor. Serang! Taklukkan kanvasnya. Yes, kita tuh nembak si kanvas putih yang digantung ini. Amunisinya cat dan air. Seru banget. Kalau mau lebih ekspresif lagi, bisa nih pakai kuas dan alat ciprat begini. Sah, tinggal ayun dan cipratkan langsung ke kanvas. Atau mau pakai spons bentuk beruang dan lope-lope unyu juga boleh. Pokoknya bebas, teman. Mau yang lebih liar lagi? Kita pakai tangan aja. Wah, udah kayak seniman beneran ya kita. Nah, kalau cara terakhir ini paling fun. Kita lempar aja balon berisi cat sampai pecah. Kudu tepat sasaran ya. Kalau meleset, ya coba lagi dong. Gak bakal dihukum kok, walaupun catnya mengotori tembok, teman. Di sini tuh yang paling penting, semua harus happy. Yeay! Teman, pengen gak sih nyoba melukis sambil main hukum fisika? Tenang, fisika yang ini tuh gak bikin pusing, malah bikin happy. Nih, bisa pakai bandul pendulum, cara swing atau meja berputar. Isikan cat pada wadah, ayun, dan biarkan gaya gravitasi yang bekerja. Mau ayun kanan, kiri, maju, mundur, bebas. Jadinya karya seni yang lain daripada yang lain. Gak bakal ada yang sama plek-plek deh. Lanjut kita. Kita warnai patung beruang gemes ini dengan kombinasi warna sesuka hati kita. Boleh pakai cat air atau yang lebih seru, pakai cat UV glow in the dark begini. Kita juga bebas pilih ukuran si beruangnya. Semua usia boleh banget mainan ini. Apalagi catnya dijamin aman dan mudah dibersihkan. Jadi nggak perlu takut kotor deh. Asik. Di studio seni unik di kawasan PIK dan Pondok Indah, Jakarta ini, kita juga bisa bikin ini nih, slime. Caranya gampang banget. Tinggal aduk lem dengan cairan aktivator sampai kental begini. Makin kuat kita aduk dan remas-remas, makin cepat juga slime-nya terbentuk. Wah, kayak lagi ngadon roti ya. Kalau adonan udah nempel di tangan, artinya udah jadi. Habis itu, kita bebas masukin warna dan aneka isian glitter dan manik-maniknya. Kalau udah nyampur rata, masukin toples dan siap dibawa pulang. Yippee! Oh iya teman, semua kegiatan kita di Motion Studio ini gak cuma bisa bikin kita jadi seniman dadakan loh, tapi juga bisa meredakan stres. Segala rasa dan emosi yang terpendam bisa meluap keluar dengan cara yang sehat. Dampaknya, badan juga bakal jadi lebih sehat. Begitu juga saat kita bermain slime. Bebas deh, kita remes-remes, tonjok-tonjok, aduk-aduk, tarik-tarik.
sampai perasaan kita jadi lega. Jadi daripada kita tantrum marah-marah gak jelas, mending luapkan di sini aja teman. Negatif vibes kabur dan berubah jadi karya keren yang cakep banget. Asik banget kan? Apa nih? Ada lagi yang warna dan bentuknya gemes maksimal. Wih, makaron teman. Tapi yang ini istimewa karena rasanya khas Nusantara. Mau sarapan nasi uduk atau dadar gulung? Tapi mana nasi uduk sama dadar gulungnya nih? Nih, nasi uduk sama dadar gulungnya bisa disantap dalam bentuk makarun. Wah, keren juga ya menu-menu sarapan khas Indonesia. Diaplikasikan pada makanan ringan dari Eropa. Untuk menu sarapan, kita butuh asupan karbohidrat dan gula untuk aktivitas. Nggak cuma rasa nasi uduk dan dadar gulung saja ya. Masih banyak rasa lain khas Indonesia nih. Kita langsung kepoin aja deh. Yuk, kita kemon. Disinilah makarun berbagai rasa dibuat. Kita bikin adonan kulitnya dulu ya. Kulit makarun ini dibuat dari bahan-bahan khusus. Nah, ini nih yang paling penting. Gula cair yang sudah dipanaskan digiling bareng putih telur sampai mengembang dan berbusa. Adonan ini yang membuat tekstur makarun renyah di luar, tapi lembut di bagian dalam. Krenyes-krenyes gitu deh. Bahan lainnya ada tepung almond yang digiling bareng gula halus dan pewarna makanan. Tuh kan, jadi cantik warnanya. Tepung almond lah yang menjadi ciri khas pembuatan makarun khas Perancis. Berbeda dengan makarun dari Amerika yang berbahan dasar kelapa parut. Selain lebih sehat, tepung almond juga punya tekstur agak kasar. Tekstur itulah yang membuat makarun terasa renyah. Kalau dua adonan sudah beres, tinggal dicampur deh. Aduknya jangan terlalu lama ya, biar nggak gagal. Kita mulai nih cetak makarunnya. Di sini cetaknya sudah pakai mesin loh. Pertama biar cepat, kedua biar ukuran kulit makarun sama rata. Tuh lihat aja, semuanya seragam 4 cm. Setiap loyang bisa diisi cetakan makarun sampai 60 buah. Cetakan kulit makarun ini dipanggang di mesin oven. Tapi harus didiamkan dulu ya beberapa menit biar suhunya turun dan bisa mengembang sempurna. Saat memanggang suhunya harus terjaga di atas 100 derajat Celcius. Panggang sekitar 20 menit dan pastikan nggak terlalu lama. Selain itu, kalau kelamaan dipanggang, permukaan atas kulit makarun bisa pecah-pecah dan retak. Kan jadi gagal cantik nanti. Sekarang waktunya kita isi bagian tengah makarun. Unik deh, makarun ini memang diisi pakai isian manis kayak makarun lainnya. Bedanya, isian makarun ini dibuat rasa es teler. Krim yang hijau rasa sirup pandan, yang pink sirup raspberry. Dan biar tambah mantap kayak es teler asli, tambahkan potongan buah nangka juga ya. Selain es teler, ada juga rasa kue khas Indonesia loh, dadar gulung. Biar mirip, kulit makarun dibuat warna hijau dengan isian krim rasa pandan. Tambahkan juga kelapa gula merah seperti isian kue dadar gulung. Untuk makarun khusus rasa makanan dan minuman Indonesia, dibuatnya tergantung permintaan dan pesanan. Ada juga nih yang bentuknya karakter dan rasa unik lain, kayak nasi uduk. Makarun ini tahan selama 5 hari, dengan syarat harus selalu disimpan dalam lemari pendingin. Kalau ingin menyantap makarun ini buat sarapan, tinggal lep aja deh. Praktis, cukup untuk memberi energi sampai siang. Wah, tempat apa nih teman? Kiwoyo banget. Kalau kata Unyil sih, ini dunia ajaib kerajaan unicorn. Kuda poni bertanduk dan bersayap dari negeri dongeng. Tapi bercanda. Hi, new friend! Unicorn attack!
playing hide and seek? I see you! Bener sih, di sini tuh markasnya para penggemar si hewan mitologi dari serial My Little Pony. Fansnya yang bejibun pada sayang sama kuda gemes ini karena karakternya yang baik, cantik, dan penuh wibawa. Makanya, yuk, come on, kita ke kawasan Jatirangon, Bekasi, teman. Mulai dari lantai, wallpaper, sofa, meja, sampai langit-langit juga, semuanya full unicorn. Wah, kayaknya sekalian cosplay, seru nih ya. Mari, pamerkan tanduk dan ekormu, teman. Biar makin afdol hangout bareng Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, dan besti-bestinya. Yippee! Udah totalitas begini, ya jangan sampai lupa foto, teman. Biar sosmed kita makin kinclong. Jadi penasaran nih, cemilan di sini sekiwoyo dekorasinya juga nggak ya? Wih, ternyata iya, teman. Ada 30 lebih pilihan menu yang bisa kita icip, teman. Ini nih, idolanya di sini. Pizza anti mainstream dengan topping daging cincang dan lelehan keju mozzarella super cantik karena warna-warni. Bahkan spaghetti carbonaranya ikutan full color, teman. Ngejreng, merah, kuning, biru di atas piringku. Nggak cuma cantik, tapi rasanya juga nendang karena topping smoked beef, keju parut, dan oreganonya. Yummy! Kalau pengen yang sekali hap udah lengkap kenyangnya, ya ini nih, teman. Unicorn burger yang gemoy dengan pink bun. Berisi crispy chicken, tomat, selada, dan timun. Wih, karbo, protein, vitamin, langsung dapet semuanya. Don't forget juga buat nyicip gelato dan milkshake yang jangan ditanya lagi deh cantiknya, super gemes. Kita juga nggak perlu worry karena pewarna makanannya dijamin aman dan sesuai standar food grade. Cakep. Misi kakak-kakak, Unyil boleh ikutan nimbrung ya? Tapi, ya kostum yang muat sama Unyil malah yang ini nih, dinosaurus. Teman, siapa yo yang kalau lagi banyak tekanan dan dikejar target jadi gampang emosian? Kesabaran jadi setipis tisu dibagi dua. Nah, omong-omong tisu nih, Unyil punya roti yang tipis banget dan dijamin bikin emosi langsung adem. Saking tipisnya, roti ini sampai viral di negerinya para opa dan K-pop star alias Korea Selatan. Serunya lagi, kita nggak usah jauh-jauh terbang ke sana karena di Jakarta udah ada roti tisu pertama di Indonesia. Saking tipisnya sampai kayak tembus pandang, teman. Nah, bikinnya juga ada triknya loh, teman. Adonan roti tisu yang sudah ready harus di-proofing alias dibikin mengembang dulu selama sekitar 2 jam. Nah, yang bikin adonan layernya jadi super tipis adalah proses laminasi alias menguleni dan melipat berulang kali. Bikinnya kudu super sabar nih, teman. Kalau adonan udah ready, lanjut mau dipanggang nih. Adonan masuk ke loyang aluminium dan bakal masuk oven selama 30 menitan aja. Abis itu jadi deh. Sekilas mirip roti tawar mini ya, teman. Unyil jadi penasaran deh nih. Roti ini ada berapa lapisan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ampun, gak habis-habis deh nih. Nah, si roti tisu bisa disantap pakai topping manis atau gurih.
Ada opsi strawberry cream atau ham and cheese. Dua-duanya sama lazisnya. Kalau roti udah dipanaskan, dia akan dibelah menjadi 2 atau 3 bagian. Nah, di sini nih bakal dimasukin aneka isian. Mulai dari whipped cream, strawberry segar, ditumpuk dengan sirup maple. Buat yang roti asin, ham dan keju yang sudah dilelehkan akan ditumpuk bareng mayones dan saus bolognese. Biar makin imut tampilannya, tambahin bungaan yang bisa dimakan dan sayuran hijau mini alias microgreens. Oh iya teman, si tisu ini bakal makin perfecto banget rasanya kalau ditemani sama yang dingin dan segar. Aneka es peranakan Melaka ini kayaknya asik banget teman. Es serut kacang merah, basicnya adalah es gula aren. Tambahkan sirup, jeli cincau, jagung manis, dan kacang almond. Jos banget deh. Wah, jempol banget deh. Si roti tisu ini renyah di luar, lembut di dalam, dengan rasa jempolan karena bahannya premium. Aduh, kalau gini caranya mah segala spirit negatif bakalan kabur dan tukar posisi sama rasa happy. Yippee! Satu lagi nih teman, Unyil punya pereda ketegangan pikiran yang jadi kesayangan sejuta umat. Aneka masakan manis yang warnanya gelis pisan. Ini nih yang pertama, jodohnya makan roti, favorit semua kalangan, meses. Makan roti tanpa pelengkap lezat yang satu ini, rasanya pasti ada yang kurang kan? Iya, ini dia, meses. Butiran-butiran dengan cita rasa coklat yang biasa jadi taburan roti atau topping makanan manis lainnya. Nah, sekarang ada inovasi meses kekinian loh. Rasanya gak cuma coklat saja, tapi ada banyak. Begitu juga warnanya, warna-warni. Ini dia bahan dasar pembuatan mesesnya. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dengan mesin pengaduk ini selama 1 jam. Sekali aduk bisa sebanyak 125 kg adonan loh. Terakhir nih, tinggal tambahin deh rasa dan pewarnanya. Rasa yang dipakai ini bukan yang sintetis ya. Rasa-rasanya dibuat dari tambahan ekstrak alami. Gak cuma memberi rasa yang identik, ekstrak ini juga memberikan warna dan aroma aslinya loh. Wih, yummy. Untuk warna merah muda yang lagi dibuat ini rasa permen karet. Kalau rasa ini sih memang pakainya perisa buatan. Tapi tenang kok, perisa ini sudah berstandar food grade. Lanjut, hasil adonan yang sudah jadi tinggal dicetak pakai mesin extruder ini. Yap, adonan bakal dipadatkan dan dicetak memanjang mirip adonan mie kayak gitu tuh. Adonan yang jatuh kemudian dibawa oleh ban berjalan melewati oven pendingin. Yap, bukan oven panggangan yang pakai panasnya api, tapi didinginkan pakai hembusan udara dingin biar adonannya mengeras. Suhunya bisa sampai minus 1 derajat Celcius loh. Brrrr. Lanjut. Sekarang tinggal dibawa ke proses coating. Dengan mesin pemutar ini, adonan meses yang bentuknya masih panjang-panjang tadi diputar-putar biar membentuk butiran-butiran yang lebih kecil dan seragam, layaknya meses pada umumnya. Gak cuma itu, dalam proses ini juga dilakukan pemberian lapisan sirup gula. Lapisan sirup gula ini bikin tampilan meses lebih mengkilap, gak gampang hancur, dan lebih tahan lama dari potensi kerusakan karena lembabnya udara. Semburan udara dingin diperlukan selama proses pemberian lapisan seperti ini, yang disebut dengan proses kristalisasi. Proses ini memakan waktu selama 4-5 jam loh. Sambil juga dijaga suhu dan kelembapan udara biar tetap dingin dan kering. Dan tada, meses aneka rasanya sudah jadi nih. Dan siap buat dikemas. Warnanya cantik banget ya. Meses kemudian dikemas ke dalam botol plastik berisikan 180 gram. Dan dilapisi segel penutup berbahan aluminium foil. Biar udara dari luar nggak bisa masuk, jadi bisa tahan sampai setahun deh.
Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi 1.200 botol meses aneka rasa loh. Total saat ini sudah ada 8 rasa meses yang dibuat. Banyak banget kan? Kalau cuma jadi taburan roti saja sih sudah biasa. Gimana kalau mesesnya dibikin kreasi donat tower ala si Unyil gini nih? Teman, kalau kepala lagi panas dan pening karena kurang healing, ada loh obat yang mujarab yang efeknya instan. Manjur, bikin kita bebas dari tekanan. Apalagi kalau bukan es krim teman. Makin keren efeknya kalau si es krim disajikan dengan cara spesial. Aduh, dijamin stres langsung minggir. Es krim unik ini sempat viral di Bangkok, Thailand teman. Jadi kesayangan turis nih, sampai akhirnya nyampe juga trennya di Indonesia. Si batok kelapa jadi pengganti mangkok buat menyajikan es krim warna-warni yang luber sampai tumpe-tumpe. Masih lagi diguyur topping aneka macam. Mulai dari kacang merah, jelly, nata de coco, sampai serutan daging kelapa muda. Mantap to the max nih teman. Yang viral di Thailand udah. Sekarang geser yuk ke yang ngetop di Singapura. Ini nih, es krim roti. Atau kalau mau kuahnya seger, ini nih yang paling perfecto, es kelapa buah. Yap, sesuai namanya. Ada air kelapa yang dipadu dengan sari buah, ditambah kerokan daging kelapanya yang gurih dan tebal. Pilihan rasanya segudang teman. Ada leci, mangga, semangka, sirsak, dan masih banyak lagi. Kalau kita jajannya es begini, nggak bakal ada tuh omelan es terus. Kenapa? Ya karena air kelapa adalah pengusir dehidrasi alami terbaik teman. Kebutuhan cairan tubuh bakal langsung pulih kalau kita minum air kelapa. Apalagi buah air nyur ini juga manjur sebagai obat alami mengatasi keracunan, sembelit, meningkatkan stamina tubuh, dan menurunkan tekanan darah. Plus, kaya antioksidan pelawan radikal bebas. Bagus banget buat kesehatan dan kecantikan. Wih, gak heran deh kalau penggemarnya bejibun. Sampai tiap hari 300-an butir kelapa ludes teman. Unyil jadi penasaran deh, gimana sih cara milih kelapa yang kadar air dan dagingnya the best? Oh, ternyata dengan cara diketuk begini teman. Kata Mas Master Kelapa, kalau kelapa tua memang airnya dikit, tapi dagingnya tebal dan gurih. Nah, pas diketuk tuh bunyinya nyaring. Sebaliknya, kalau kelapa muda, kandungan airnya yang melimpah, tapi dagingnya tipis. Nah, kalau diketuk bunyinya nggak nyaring. Dung, 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 dung. Loh, kok bunyi kelapanya kayak bunyi perut Unyil nih teman? Aduh, ternyata Unyil kelupaan belum makan teman. Kembung deh. Unyil makan kelapa aja deh, walaupun kulitnya keras, tapi manfaatnya tidak terbatas. Siling paling jos itu 3S, Sun, Sea, Sandals. Ya siapa yang gak happy kalau diajakin main ke pantai pakai sendal empuk, nyaman, anti slip warna-warni begini. Wah, sandal lokal ini memang sandal sejuta umat yang udah hampir setengah abad dipakai warga plus 62 dari Sabang sampai Merauke. Nah, kerennya, walaupun legend, inovasinya nggak pernah berhenti, teman. Collab-nya pun unik loh konsepnya. Mulai dari menggandeng produk obat-obatan, makanan cepat saji, mie instan, sampai helm. Ini nih yang bikin banyak selebriti luar negeri ikutan kepincut. Mantap!
Jadi penasaran gak sih gimana kesibukan pabriknya? Ini dia TKP-nya teman. Dalam sehari bisa dibikin 240.000 pasang sendal di sini. Kan main. Kunci utama biar sandalnya empuk adalah 80% bahannya karet alami teman. Karet ini asli komoditas Indonesia yang juga tercatat sebagai negara penghasil karet terbesar kedua di dunia teman. Nah, 20% bahan sisanya pakai bahan daur ulang kayak gini nih. Ini tuh sisa bahan produksi teman. Tinggal dipres sekitar 10 menitan sampai jadi lembaran. Terus tinggal dipotongin deh. Nah, kalau ini nih proses yang paling gemes, yaitu ngembangin sendal. Mirip kayak bikin roti nih. Kalau bahan pengembang roti pakainya ragi atau baking soda. Nah, karet buat sendal juga dikasih zat khusus biar jadi bongsor begini ketika dipanaskan di mesin bertingkat ini. Setelah 8 menitan, adonan mirip spons ini akan otomatis keluar keroyokan. Kalau pinggirannya udah dirapikan, baru cemplungin air biar dingin. Kalau udah begini, spons membal ini siap dicetak deh. Karet jepitnya juga sekalian dipasang. Jangan sedih teman. Model sendal jepit masa kini tuh modelnya makin keren. Gak cuma versi klasik yang sering ketukar di masjid. Tapi full variasi. Mulai dari motif bintil-bintil sampai tali kekinian begini. Makin cakep deh dipakai di segala suasana. Asik. Konveyornya udah dateng mau angkut hasil produksi sendal hari ini. Unyil mau numpang aja sekalian buat muterin pabrik. Tapi loh. Tolong, Bu. Aduh, Unyil bukan sendal, Bu. Nggak usah ikutan dikemas. Tumben nih, Unyil kurang semangat. Gak bener nih. Wah, kakak, help. Tolongin Unyil untuk ngundang lagi semangat tempur dong. Apa nih tipsnya? Kalau lagi stres biasanya olahraga, terus lari paling di sini, terus nge-gym. Itu kalau lagi stres biasanya reduce stresnya nge-gym sama workout. Nafas aja, meditate, meditation. Terus kayak clear mind aja. Breathe. Kalau aku biasanya workout Pilates di studio sama nonton. Wah, siap Kak Dio. Unyil ntar cobain. Main sama peliharaan. Kalau aku main bola, terus jalan-jalan gitu. Pertama makan manis, terus kalau emang lagi capek banget tidur gitu seharian atau nonton drakor maraton gitu seharian. Kayaknya asik nih tipsnya Kak Disti. Maratonnya nggak capek. Biasanya kalau aku lagi stres, aku jalan-jalan kaki keliling gitu, jalan santai, ya kayak orang stretching bangun pagi gitu deh. Unyil suka nih tipsnya Kak Adam, anti ribet. Jadi kalau aku biasanya kalau stres makan manis sih kebanyakan. Kalau aku sendiri sih makan sih nggak tahu makan manis atau enggak, ya yang penting makan aja gitu. Ternyata kuncinya adalah nggak boleh mager teman. Aktivitas fisik terbukti manjur bikin semangat kita berkobar lagi. Alhasil stres hilang, hati pun senang.